Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. ja'ala Indonesia daulatan muhtalifah wa ammaru bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan kelas 1G yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sanjung agungkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, karunia serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul via maya pada hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dian Faturahmi dengan MPM 211305338 dengan rekan saya Sylvia Marca Atika dengan MPM 2113053095 serta Vivia Febrilia dengan NPM 21130530550. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi Al-Quran. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Sylvia Marca. Kepada saudari Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dian. Untuk yang materi yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang berarti sesuatu yang dibaca dan bentuk masdar dari qoro'atun yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca, dipahami, dan diamalkan. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan secara mutawatir dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Slide selanjutnya, Vivia. Adapun Al-Quran menurut para ahli, yang pertama Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada saingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan melalui malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mempelajari Al-Quran merupakan ibadah dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang kedua, Syekh Muhammad Hudoribeh. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga, menurut Sabdi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya berniat ibadah. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu proses nuzulul Quran. Nuzulul Quran yakni proses turunnya Al-Quran, pengertian secara majazi. Nuzulul Quran yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Prosesnya sendiri terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Secara global, nuzulul Quran dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari pada malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dengan surat pertama yaitu surat Al-Alaq yang berisi perintah membaca kepada kita manusia. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vivia.
Baik, saya akan meneruskan pembacaan materi. Dan yang ketiga adalah periodisasi pembukuan Al-Quran. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, di samping beliau menghafalkan secara pribadi, Rasul juga memberi pengajaran kepada para sahabat dan menyuruh Zaid bin Thabit untuk menuliskan agar mudah dihafal. Saat itu sangatlah terbatas hingga para sahabat menulis Al-Quran pada pelepah kurma, lempengan batu, dan keping tulang hewan. Meskipun periode Rasul Al-Quran sudah tertulis, namun disatukan dalam bentuk mushaf. Lalu yang kedua ada periode Abu Bakar radhiyallahu an. Awalnya Abu Bakar menolak pembukuan Al-Quran dengan alasan hal ini tidak pernah dilakukan pembukuan Al-Quran dalam mushaf pada masa Rasul. Namun Umar berkata, demi Allah ini adalah baik. Lalu Abu Bakar menyerahkan urusan tersebut kepada Zaid bin Thabit. Yang ketiga ada periode Umar bin Khattab. Pada masa Umar tidak terjadi penyusunan dan permasalahan Al-Quran karena sudah dianggap sebagai kesepakatan pada masa ini lebih fokus pada perluasan wilayah. Lalu yang keempat ada periode Utsman bin Affan. Masa Utsman terjadi perbedaan pendapat di antara para qari'ah yang menganggap bahwa bacaannya adalah yang paling benar. Hal ini membuat Hufaizah segera mengusulkan kepada Umar untuk segera menindaklanjuti dan membuat kebijakan. Akhirnya, Umar membentuk lajnah yang dipimpin oleh Zaid bin Haris dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Said ibnu Aus dan Abdurrahman bin Haris, diperintahkan kepada mereka untuk menyeragamkan bacaan dengan hasil dialek Quraisy dan perintah untuk memperbanyak Al-Quran. Lalu ada materi yang keempat, yaitu isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah, secara bahasa diartikan sebagai keyakinan secara istilah, artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Lalu yang kedua ada ibadah dan muamalah. Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu yang ketiga ada hukum. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang keempat ada sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah cerita masa lalu agar dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Lalu yang kelima ada akhlak. Isi kandungan Al-Quran dijadikan pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam ada ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi sebagai potensial yang dapat kemudian dikembangkan oleh manusia untuk kemaslahatan umat. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Faturahmi. Kepada Dian, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Vivia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yakni kedudukan Al-Quran dalam sumber ajaran Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai syariah atau hukum dalam setiap urusan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad menjalani syariah hukum dalam setiap urusan. Maka turutilah ketentuan itu dan janganlah engkau turuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Menurut Taufiqullah, ada beberapa eksistensi Al-Quran, di antaranya adalah yang pertama ciri-ciri syariah Al-Quran. Di sini terdapat ciri-ciri syariah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran memberikan prinsip, di dalamnya ada prinsip umum yang menuntun manusia secara universal. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga tentang perintah dan larangan bagi kita manusia. Untuk prinsipnya sendiri, dalam Al-Quran terdapat prinsip yang tidak memberatkan, prinsip untuk berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu datang tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Dan yang ketiga adalah macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersendiri memuat beberapa hukum, yakni hukum i'tiqadah, hukum akhlak, dan hukum amanilah. Slide selanjutnya.
Untuk materi yang keenam, yakni metodologi memahami Al-Quran. Para ulama memahami sumber hukum Islam selama 15 abad. Sumber hukum Islam sendiri terdiri dari Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran sendiri, dengan beberapa metode tafsir, antara lain yakni metode tafsir bi al-matsur dan metode tafsir bi al-ra'i. Dari dua metode ini, berkembanglah beberapa induk model metode tafsir, yakni yang pertama ada al-tahlili, yang kedua ada al-maudu'i, ada al-ijma'i, dan al-muqaron. Slide selanjutnya. Dan untuk materi yang terakhir, yakni kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Kita sebagai Muslim mendapat kewajiban terhadap Al-Quran diantaranya yakni membaca. Membaca merupakan langkah awal seorang bermuamalah dengan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita rajin membacanya. Sebagaimana sabdanya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kewajiban kita adalah menghafalkan. Sebagaimana tertuang dalam hadis, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Slide selanjutnya. Kewajiban kita adalah mentadaburi dan mempelajarinya. Allah berfirman dalam surah As-Sadd ayat 29, yakni yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Lalu kita juga diwajibkan untuk mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebaik-baiknya ilmu. Barang siapa yang menyebarluaskan dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang terus mengalir, insya Allah. Dan yang terakhir, kewajiban kita adalah mengamalkan. Demikianlah kewajiban seseorang yang telah mengetahui sebuah ilmu, hendaknya ia mengamalkannya. Suatu ilmu tidak akan berguna jika tidak pernah diamalkan, karena buah dari ilmu adalah amal. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberi balasan berdasarkan amal yang dikerjakan para hambanya. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Untuk teman-teman, dipersilakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan forum akan kami tutup. Kepada Ibu Loriana, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.